Okay? So you've been arrested on suspicion of the murder of Shakira Spencer at 9 Lambeth House, okay? Between the 31st of the 8th and the 26th of the 9th. In relation to that, you do not have to say anything, but it may harm your defense. Selamat datang kembali di channel gue mengenai persahabatan. Lo semua pasti punya sahabat lah yang nggak mungkin kan, tapi sahabat lo care atau respect nggak sama lo, atau sahabat lo ya cuma numpang nebeng makan dan lo cuma seperti mesin ATM-nya aja. Jadi di episode kali ini gue ada satu kisah nih, yaitu kisah nyata mengerikan seputar persahabatan. Tapi sebelum lanjut, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia. Subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan, dan share ke teman lo supaya dia tahu yang lo tahu. Setelah sudah siap, langsung saja kita ke kasus kali ini. Pada bulan September tahun 2022 di negara Inggris, ada seorang wanita bernama Shakira Spencer. Adalah seorang wanita berusia 35 tahun yang tinggal di London. Hakim yang kemudian mengawasi kasusnya menggambarkan Shakira sebagai wanita yang sehat dan penuh kasih sebelum kematiannya. Ibu Shakira mengatakan dia selalu ingin disukai, yang membuatnya tertarik untuk menyenangkan orang lain. Meskipun sifat ini juga membuatnya rentan, Shakira juga memiliki kesulitan belajar ringan yang dampak menarik orang-orang oportunistik yang salah, yang mengira dia akan sangat mudah mengambil keuntungan dari mereka. Yang tahu, Shakira dan keluarganya mengatakan bahwa dia hanya ingin diperhatikan untuk dicintai dan memiliki kelompok persahabatan yang setia. Meskipun dia juga digambarkan sebagai orang yang canggung secara sosial yang membuatnya sulit untuk berteman, Shakira juga memiliki 2 orang anak yang sangat dia sayangi. Gue tidak mengetahui pengaturan hak asuh untuk kedua anaknya yang masih kecil karena tidak banyak informasi tentang mereka. Sampai pada tahun 2015, Shakira diperkenalkan dengan seorang bernama Shana. Pada saat itu, si Shana ini dia menyerang seorang wanita berusia 38 tahun yang tinggal di sebelahnya. Bagi Shakira, seperti yang mereka sebutkan sebelumnya, ada orang yang bisa merasakan kerentanan Shakira dan kehidupannya akan persahabatan. Dan Shana adalah salah satu parasitnya Shakira. Kedua lift bersebelahan di Elix, London Barat. Dan Shana melakukan banyak upaya untuk berteman dengan Shakira, tetapi hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dan sayangnya, Shakira jatuh cinta pada saat Shakira sedang menjalani hubungan. Tetapi setelah hubungannya berakhir pada awal tahun 2021, Shakira menjadi sangat dekat dengan Shana. Karena keduanya menjadi semakin dekat, keluarganya memperhatikan bahwa Shakira menjadi semakin menarik. Tampaknya Shana mengisolasi Shakira dari semua orang yang dia sayangi. Pada tahun 2022, Shakira adalah cangkang dari dirinya yang dulu. Dia telah kehilangan banyak berat badannya dan selalu tampak lemah. Pada bulan September tahun 2022, tetangga Shakira memperhatikan bahwa mereka tidak melihatnya selama lebih dari 2 minggu terakhir. Mereka akan sering melihatnya berjalan-jalan menjalani harinya, tetapi mereka juga ingat bahwa selama beberapa bulan terakhir penampilannya telah banyak berubah. Tetapi kemudian ketika salah satu tetangga berjalan melewati rumah, dia benar-benar kaget sejadi-jadinya setelah melihat banyak belatung terlihat merangkak dari bawah pintu depannya. Orang-orang di lingkungan sekitar lalu menelpon layanan darurat, memberitahu operator tentang kekhawatiran mereka. Polisi dikerahkan dan mereka segera tiba di rumah Shakira. Setelah melihat belatung merayap dari pintu, polisi tidak membuang waktu dan mereka mendobrak pintu. Mereka memasuki rumah dan disambut dengan bau busuk yang sangat menyengat. Ketika mereka melakukan penggeledahan di properti, dan setelah dia digeledah dan mereka menemukan hal yang menyeramkan dan sangat aneh, di mana belatung yang banyak itu bukan tanpa alasan, karena Shakira lah yang ditemukan sudah meninggal dunia plus belatung yang menggerogotinya yang berada di tempat tidur putranya. Jelas bahwa dia telah meninggal selama beberapa waktu. Karena keadaan, penyelidik pembusukannya segera dibawa ke tempat kejadian dan jenazah Shakira
dibawa petugas pemeriksaan mayat sehingga penyebab kematiannya dapat ditemukan. Petugas pemeriksaan mayat membuat penemuan yang mengerikan meskipun faktanya bahwa tubuh Shakira telah membusuk dengan sangat parah. Sejumlah besar bukti mengenai penyebabnya kematiannya dapat ditemukan menjadi jelas bahwa ini bukanlah kematian yang wajar. Kemungkinan Shakira telah disiksa sampai tingkat yang mengerikan, dan untuk menjelaskan waktu yang lama juga jelas bahwa di saat-saat terakhirnya Shakira tinggal kulit dan tulang. Para penyelidik yang bekerja di rumah Shakira menemukan percikan darah di seluruh rumah, terutama di dalam lemari. Di layar sekarang lo dapat melihat apa yang ditemukan penyelidik ditemukan di bawah sinar UV di lemari ini. Sekarang menjadi penyelidikan pembunuhan dan tidak butuh waktu lama bagi orang yang bertanggung jawab untuk ditangkap. Polisi menerima panggilan telepon dan penelpon ini mengatakan bahwa keponakan mereka telah curhat kepadanya dan menyatakan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Dia mengatakan bahwa keponakannya telah mengatakan kepadanya bahwa dia telah membakar jari kaki seseorang dan bahwa orang tersebut sekarang sudah meninggal. Dia mengatakan bahwa nama orang tersebut adalah Shakira. Keponakan penelpon adalah seorang pria bernama Shaun Pendlebury, dan inilah sedikit bincang kepada polisi dari Shaun. So you've been arrested on suspicion of the murder of Shakira Spencer at 9 Lambeth House, okay? Between the 31st of the 8th and the 26th of the 9th. In relation to that, you do not have to say anything, but it may harm your defence if you do not mention when questioned, something which you later rely on in court. Anything you do say may be given in evidence. The necessity for your arrest is to prevent your disappearance for a prompt and effective investigation. Yeah, but I've never been caught or anything, so I don't know why you're saying. You're under caution at the moment. My advice would be wait until you've had the opportunity to have legal advice before you make any further comment in relation to the allegations against you. Dengarkan apa yang ingin saya katakan, ini sangat penting bagi Anda. Anda telah ditangkap karena dicurigai membunuh Shakira Spencer di rumah ini, di Lambeth. Oke, antara tanggal 31, 8, dan tanggal 26, tanggal 9. Sehubungan dengan itu, Anda tidak perlu mengatakan apapun, tetapi itu dapat membahayakan pembalasan Anda. Jika Anda tidak menyebutkan satu pertanyaan, sesuatu yang dapat Anda andalkan di panggilan. Apapun yang Anda katakan, Anda untuk penyelidikan yang cepat dan efektif dan untuk penjagaan bahaya. Oke, ya, tapi saya tidak pernah melakukan apapun, kata Sison. Jadi saya tidak tahu mengapa Anda sedang berhati-hati saat ini. Saran saya adalah tunggu sampai Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan nasihat hukum sebelum Anda memberikan komentar lebih lanjut sehubungan dengan tuduhan terhadap Anda. Dan Shaw juga telah memberitahu pamannya bahwa ada 2 kaki tangan lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Orang-orang ini adalah Lisa Richardson dan Shanna. Ia berdiri di rumah. Ketiganya ditangkap dan diinterogasi. Mereka semua menyangkal melakukan kesalahan, meskipun ketiga penjahat itu tidak begitu cerdas karena mereka meninggalkan bukti-bukti yang akan menyebabkan kejatuhan mereka sendiri di dalam rumah Shakira. Penyelidik menemukan paku palsu yang diuji untuk DNA, dan DNA apapun pada paku tersebut dipastikan adalah milik Shanna yang menghubungkan dengan TKP. Tampaknya paku itu bisa saja terlepas dalam semacam perkelahian. Rekaman kamera CCTV dan cincin juga dianalisa. Polisi menemukan bahwa ketiga tersangka sering mengunjungi lokasi kejadian, yakni rumah Shakira. Rekaman ribuan jam dievaluasi oleh tim penyelidik yang berdedikasi tinggi. Hal ini membuat polisi puas bahwa ketiganya memang terlibat, dan rekaman CCTV dan kamera cincin juga menunjukkan Shakira berjalan dan tertati-tati. Jelas bahwa dia kesulitan untuk berjalan. Dalam satu klip, lo dapat melihat wajahnya memar dan bengkak, yang menunjukkan bahwa dia telah dipukuli dengan sangat parah. Kartu bank Shakira dan juga telah digunakan beberapa kali sebelum kematiannya, dan setelah ketiganya ditemukan adalah orang-orang yang menggunakan kartunya tersebut yang terlihat di rekaman CCTV menggunakan kartu tersebut dan membelanjakan uangnya di sejumlah toko dan supermarket. Meskipun ketiganya mengaku tidak tahu apa-apa, bukti yang menunjukkan terhadap mereka tetap ada. Percikan darah juga ditemukan di rumah Shanna yang selanjutnya menghubungkannya dengan kejahatan di luar bayang-bayangannya. Dan rumah Shaun juga digerebek dan petugas di dalam menemukan sepasang sepatu yang memiliki sejumlah noda darah. Darah tersebut diuji dan sama persis dengan Shakira. Bagasi mobil Shanna juga ditemukan berlumuran darah.
lagi-lagi cocok dengan darah Shakira. Polisi sudah membuat gambaran mengerikan tentang momen-momen terakhir Shakira. Tetapi sekarang keadaan menjadi lebih seram. Seperti yang gue katakan sebelum petugas pemeriksaan mayat mengetahui bahwa Shakira telah disiksa dengan kejam. Polisi menemukan ponsel milik Lisa Richardson, dan di perangkat ini mereka menemukan sejumlah pesan teks dan video yang sangat meresahkan yang memberikan gambaran kepada polisi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang akan gue bagikan kepada lo adalah kisah resmi. Asana berteman dengan Shakira dengan tujuan untuk menggunakan dia demi keuntungan sendiri, dan dia memperkenalkan kepada Shawn dan Lisa, dan ketiganya mulai perlahan-lahan mengambil kendali atas kehidupan Shakira. Mereka mengisolasinya dari keluarganya dan teman-temannya, memperkenalkannya pada zat-zat ilegal untuk meningkatkan kendali mereka terhadapnya. Mereka memaksa Shakira untuk menyerahkan kendali dari perbankan dan uangnya untuk diri mereka sendiri. Mereka mengambil alih rumahnya dan praktis memperbudaknya. Mereka akan memaksa Shakira untuk bangun di dini hari pagi untuk menjalankan tugas untuk mereka, dan terkadang sia-sia hanya karena mereka senang menyebabkan kesengsaraannya. Akhirnya mereka memaksa Shakira keluar dari rumahnya sendiri dan menidurkannya di gudang sepeda. Ketiganya juga sangat senang menyerang dan melukai Shakira. Mereka sering memukuli dan mempermalukannya. Dia merekam ini untuk kesenangan mereka sendiri yang sakit dan menyimpang. Mereka menahan makanan dan air dari Shakira, hanya mengizinkan untuk mengkonsumsi saus tomat dalam jumlah yang lumayan kecil. Selama berbulan-bulan, itu akibatnya dia menjadi kurus. Shakira mengubah ukuran 15 menjadi ukuran 6 untuk menghasilkan lebih banyak uang. Si pelaku ini akan mengizinkan laki-laki untuk datang, dan orang-orang ini akan membayar untuk dapat memaksa diri mereka sebagai ELF pada Shakira, sehingga mereka melakukannya berkali-kali selama berbulan-bulan sampai kematiannya tiba. Shakira tinggal di neraka selama itu, dan lo mungkin bertanya-tanya, mengapa dia tidak melaporkan ke polisi saja? Kasus ini tidak sesederhana itu. Orang-orang rentan yang mengalami cobaan seperti itu benar-benar dapat dicuci otaknya oleh para pelaku. Menerima pelecehan, trauma psikologis yang diderita Shakira itu sangat rumit, dan tidak sesederhana mengatakan baik dia harus melarikan diri atau mencari bantuan. Pada satu kesempatan sebelum petugas kematiannya melihat Shakira berjalan sendirian, dia tertati-tati dan dia tampak kurus kering dan dipukuli. Polisi khawatir akan kesehatannya dan mereka bertanya kepada Shakira apakah dia memerlukan bantuan, tetapi Shakira menolak dan dia mengatakan kepada petugas bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia meninggalkan polisi dan menuju rumahnya, di mana ketiganya tinggal di sana. Dia akan kelaparan dan dipukul-pukuli, dan 10 hari kemudian Shakira akan meninggal dunia. Selama berbulan-bulan ketiganya meningkatkan serangan mereka. Pemukulan menjadi saking buruknya dan Shakira menderita kengerian yang tak terkatakan. Pemukulan biadab ini dicatat dan menurut laporan polisi, ketiganya terdengar tertawa dan Shakira memohon mereka untuk berhenti menyakitinya. Orang lain juga berteman dengan ketiganya, juga diundang pada saat itu, dan mereka disuruh memukul dan menyakiti Shakira. Pada satu kesempatan, ketiganya mencubit Shakira dan menggunakan lebih ringan untuk membakar kulit di bagian bawah kakinya. Pada bulan September tahun 2022, geng tersebut menyerang Shakira untuk terakhir kalinya. Namun kali ini penyiksaannya sangat-sangat parah. Dari apa yang gue tahu dari dokumen City, ini dilakukan di depan 2 orang yang lebih muda. Orang-orang yang tidak dapat disebutkan namanya karena alasan hukum. Gue tidak yakin siapa kedua orang muda ini karena tidak sepenuhnya jelas, tetapi mereka akan membiarkan untuk beraksi melawan 3 pembunuh di dalam rumah Shana. Ketiganya menyerang Shakira sebagai Spencer selama berjam-jam. Dia dipaksa berlutut di depan geng 3 itu, dan salah satu dari mereka memecahkan botol kaca di atas kepalanya, dan kemudian Shawn menendang punggung Shakira menyebabkan dia terjatuh. Shakira mulai menangis kesakitan setelah itu. Lalu ketiganya berhenti sejenak untuk makan malam bersama, sementara Shakira terbaring kesakitan. Setelah mereka selesai makan, Shakira disuruh melucuti gengnya, merebus tel dan menuangkan air mendidih ke seluruh tubuh Shakira. Shakira berteriak dengan penuh penderitaan.
Sementara geng itu hanya tertawa menikmati setiap momen siksaannya dengan semprotan aerosol korek api kemudian digunakan untuk membakar Shakira. Shakira pingsan karena rasa sakit yang sangat luar biasa dan dia terjatuh dan kepalanya terbentur. Dia kemudian diseret ke lorong di mana dia tidur di bawah koran dengan air kencingnya sendiri. Kedua orang muda yang juga hadir mengingat baunya tentang daging terbakar yang tertinggal di udara. Mereka juga melihat potongan daging Shakira terlepas keesokan harinya. Shakira dipukul lagi sebelum dimasukkan ke dalam bagasi mobil Sean dan bawa ke apartemennya sendiri. Pada tanggal 12 September, Shakira yang terkunci di dalam lemarinya. Shakira berada dalam keadaan yang mengerikan. Dia terluka parah, berdarah dan kelaparan. Dia ditinggalkan di lemari, mati sendirian, kesakitan dan ketakutan. Tidak lama setelah dikunci di lemari, Shakira meninggal karena luka-lukanya. Tiganya kemudian mulai bekerja membersihkan TKP. Dia dipindahkan dari lemari dan ditempatkan di lantai 2. Dan kompres es ditempatkan di sekitaran tubuhnya untuk menutupi bau dan untuk memperlambat pembusukan. Ketiganya kemudian mulai bekerja menghancurkan bukti bahwa tubuh Shakira dipindah ke tempat tidur putranya. Tempat tidur dalam upaya lemah untuk membuat tampak seperti dia meninggal karena sebab alami. 2 minggu kemudian belatung ditemukan merangkak dari bawah pintunya. Ketiga The Killer mencoba untuk saling menyalahkan. Tidak ada yang mau menerima tanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Dan tidak ada satupun bahkan di antara mereka tampak sangat tidak peduli dengan pembunuhan tersebut. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena buktinya sangat banyak dan persidangan akan segera dimulai. Juri akan diberikan rincian pembunuhan tersebut dan jangka penuntut menyoroti bahwa Asana adalah pemimpin kelompok tersebut dalam kasus ini. Namun 2 orang lainnya bersedia menjadi partisipan. Mereka sama-sama terlibat dan mereka dengan senang hati mengambil bagian dalam penyiksaan sambil tertawa saat mereka melakukannya. Para juri mendengar bagaimana Asana pernah dihukum sebelumnya karena menyerang seseorang secara rasial pada 2 kesempatan berbeda dan serangkaian pencurian. Son juga memiliki hukuman sebelumnya atas pelanggaran zat-zat ilegal, menangani barang curian dan menyerang petugas polisi. Tim pembela Shana berusaha untuk membebaskannya dari tanggung jawab apapun karena dia memiliki IQ yang lebih rendah dari rata-rata. Namun hakim akan mengatakan bahwa Anda adalah anggota yang terlibat penuh dari kelompok yang menyiksa Shakira. Anda memiliki banyak kesempatan untuk menjauh atau mencari bantuan. Namun Anda mengambil bagian penuh dalam perlakuan buruk tersebut dan tinggal di flat fly-nya. Sementara dia tinggal di gudang sepeda. Selama persidangan, ketiga pembunuh tersebut sama sekali tidak menunjukkan penyesalan dan tidak ada rasa bersalah. Mereka memberi penjelasan apapun atas apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka membuat Shakira mengalami kengerian yang tak terbayangkan. Ketiganya dinyatakan bersalah atas pembunuhan Shakira. Mereka dijatuhi hukuman gabungan total lebih dari 100 tahun penjara. Mereka semua dijatuhi hukuman seumur hidup. Jangka waktu minimal 34 tahun yang berarti bahwa mereka semua harus menyelesaikan hukuman 34 tahun di balik jeruji besi sebelum dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat. Kasus Shakira sangat menyedihkan sehingga hakim yang ditugaskan untuk mengawasi kasus tersebut memberikan pilihan kepada para juri untuk tidak ikut serta layanan juri selama sisa hidup mereka. Hakim menjelaskan bahwa beberapa juri trauma dengan bukti yang harus mereka saksikan. Jika ada satu hal yang gue perhatikan saat menulis untuk video ini adalah betapa sadisnya sekelompok orang ketika mereka memilih dan menargetkan seseorang. Gue telah meliputinya berkali-kali di saluran tersebut dan kasus tersebut selalu sangat mengerikan. Jaksa penuntut yang menangani kasus ini membandingkan The Killer dengan sekelompok Savagelier dan banyak yang setuju dengan deskripsinya tentang putra Shakira yang tidak bisa menjadi damai karena alasan hukum. Menggambarkan trio yang membunuh ibunya sebagai orang yang sangat-sangat kejam dan jahat. Dalam sebuah pernyataan dampak yang dia katakan, saya menderita mimpi buruk setiap hari dan kecemasan tentang apa yang terjadi pada ibu saya. Tidak bisa mendapatkan gambaran mengerikan tentang ibu saya yang terlihat kurus dan tidak enak badan dan dia diperlakukan. Mengapa mereka begitu tidak berperasaan? Apa yang bisa menyebabkan mereka menyiksa manusia lain? Aku berharap setiap hari mereka merasa tidak enak atas pilihan yang telah mereka ambil. Aku tidak percaya orang-orang yang dia kira sebagai temannya akan melakukan ini pada orang-orang ini.
jahat mereka, tidak pantas untuk hidup bahagia dan normal. So, jadi itulah kisah nyata yang terjadi di Inggris saat dia disiksa sampai meninggal dunia. Jadi gue nggak perlu membahasnya lagi karena yang gue ceritakan tadi lumayan lengkap. Dan jika lo punya pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Dan gue Didi Saputra pamit di hadapan kalian semua. See you on the next video. Bye bye.